2/5 dikalikan dengan 6/9. Atas kali atas, bawah kali bawah. 2 dikalikan 6 hasilnya adalah 12. 5 dikalikan 9 hasilnya adalah 45. Ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu dibagi 3 ya. 12 dibagi 3 4. 45 dibagi 3 15. Ya, ini adalah hasil yang paling sederhana. Oke, next lanjut untuk pecahan bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Misalkan contoh B nomor 3. 2/3 dikalikan 7 sama dengan 2/3 dikalikan 7 itu sama dengan 7/1, yaitu 2 kali 7 14. 3 dikalikan 1 sama dengan 3. Kita sederhanakan, 14 dibagi 3 dapat 4, yaitu 4 kali 3 12, sisanya adalah 14 dikurangi 12 2/3. Oke, paham? Bisa dimengerti? Ya, next kita lanjut ke bentuk pecahan campuran. Contoh soal C nomor 2. 2/3 dikalikan 3 sama dengan 2/3 kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. Hasilnya adalah 2 dikalikan 3 6. 6 ditambahkan 2 adalah 8. 8/3 dikalikan 3. 3 itu sama dengan 3/1, yaitu 8 dikali 3 adalah 24. Kemudian 3 dikali 1 hasilnya 3. 24 dibagi 3 sama dengan 8. Ya, paham ya? Lanjut kita ke contoh berikutnya. D nomor 1. Pecahan campuran dikalikan dengan pecahan campuran. 3 5/8 dikali 4 2/5 sama dengan 3 kali 8 24. 24 ditambah 5 29/8 dikali 4 kali 5 hasilnya 20 ditambah 2 22/5. Maka hasilnya adalah 29 dikalikan 22 638 per 4 kali 8 kali 5 40. Hasilnya adalah 15 38 per 40 ya. Next, kita lanjut ke perkalian pecahan dengan bilangan desimal. Contoh soal ada pada E nomor 1. Contohnya 2/3 dikalikan 0,4, yaitu 2/3 dikalikan 0,4 itu sama dengan 4/10 ya. 2 dikalikan 4 hasilnya 8. 3 dikalikan 10 hasilnya 30. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Contoh selanjutnya ada 3/6 dikalikan 0,6 sama dengan 3/6 dikali 6/10. Kita boleh coret bilangan yang sama ya. 6 dengan 6 kita coret, masing-masing dibagi 6 hasilnya 1. Nah, 3 kali 1 3, 1 kali 10 10, 3/10. Selanjutnya adalah perkalian pecahan dengan bilangan persen. Contohnya 5/6 dikali 10%. Persen artinya per 100. 5/6 dikali 10
persen ini kita jadikan per 100. Hasilnya 50 per 6 kali 100, 600. Nah, kita coret nolnya ya, artinya dibagi 10. Atas 1, bawah 1. 5 per 60. 5 per 60 itu sama dengan 5 dibagi 5 dapat 1, 60 dibagi 5 dapat 12. Oke. Selanjutnya satu lagi ya, 3 per 4 dikali 60% sama dengan 3 per 4 dikali 60 per 100 sama dengan 3 kali 60 180 dibagi 4 kali 100 400. Kita coret nol atasnya 1 bawah 1 menjadi 18 per 40 ya. Masing-masing bisa kita bagi 2 menjadi 9 per 20. Oke. Sudah paham ya semuanya ya? Bu Guru harap sudah paham. Mari kita lanjutkan ke materi pembagian pecahan. Pembagian pecahan, Ibu beri contoh soal. Misalnya pecahan biasa dengan pecahan biasa ya, 2 per 3 dibagi 1 per 4. Maka bagian yang sebelah kanan ini, pecahan paling kanan, kita balik. 2 per 3 dikali 4 per 1. Hasilnya 2 dikali 4, 8. 3 dikali 1, 3. Kita sederhanakan, 8 dibagi 3 dapat berapa? 2, sisa 2 per 3 ya. Oke. Contoh selanjutnya, bilangan bulat biasa dikalikan dibagi dengan pecahan. 8 dibagi 2 per 3. 8 itu sama dengan 8 per 1. Maka kita ubah ke perkalian, 8 dikali bukan 2 per 3 tetapi 3 per 2 ya, dibalik 3 per 2. 8 dikali 3 24. 2 dikali 1 dikali 2 2. Hasilnya 24 dibagi 2 12. Ya. Sampai di sini paham? Ya, kita lanjut ke pembagian pecahan campuran dibagi dengan pecahan biasa. Contohnya 2 per 3 dibagi 3 per 4 sama dengan, kita ubah dulu ini menjadi pecahan biasa. 2 dikalikan 3 hasilnya 6. 6 ditambah 2 8. 8 per 3. Kita ubah menjadi perkalian, dikali bukan 3 per 4 tapi kita balik menjadi 4 per 3. Hasilnya adalah 8 kali 4 32. 3 dikalikan 3 9. Dapat berapa kira-kira? 9 kali 3 27. 3 artinya 32 dikurangi 27 masih 5 per 9 ya. Oke. Next, kita lanjut contoh pecahan biasa dibagi dengan pecahan desimal. 1/4 dibagi 0,2 sama dengan 1/4 dibagi 0,2 adalah 2 per 10 sama dengan 1/4 dikali 10 per 2. Hasilnya adalah 1 kali 10 10. 4 dikalikan 2 8. Dapatnya 1 2 per 8. Bisa disederhanakan lagi menjadi 1 per 4 ya. Ini dibagi 2. 2 dibagi 2, 8 dibagi 2. Akhirnya 1 per 4. Selanjutnya pecahan biasa dibagi dengan
persen ya, bilangan persen. Oke, 3/5 dibagi 2/100. 3/5 dibagi 2/100 sama dengan 3/5 dikali 100/2 ya. Oke, akhirnya 3 dikali 100 300 dibagi 5 kali 2 10. Hasilnya tinggal dicoret aja 30 ya. Paham sampai di sini semuanya? Ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke aturan operasi bilangan campuran ya. Oke. Aturan yang pertama itu perhatikan tanda dalam kurung. Yang kedua, perhatikan operasi pembagian ataupun perkalian. Pembagian dan perkalian lebih didahulukan daripada penjumlahan maupun pengurangan ya. Baru selanjutnya adalah penjumlahan atau pengurangan. Jadi urutannya yang pertama harus kita lihat bilangan yang di dalam kurung dulu. Contoh ya. Oke. Nomor 1. 2 ditambah 5 dikali 10. Maka yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung dulu. Meskipun ini ada perkalian, tetapi yang di dalam kurung harus didahulukan ya. Oke. Sama dengan berapa? 2 ditambah 5 7 kali 10. Hasilnya 70. Next. Jika ada perkalian dan penjumlahan, 2 ditambah 2 dikali 4 dikurangi 1 ya. Di antara penjumlahan, perkalian, dan pengurangan, posisi perkalian itu harus didahulukan, yaitu 2 dikali 4 berapa? 8 baru dikurangi 1. Penjumlahan maupun pengurangan itu posisinya sama, jadi dahulukan yang paling kiri. 2 ditambah 8 10 kurangi 1 sama dengan 9. Next. Kemudian jika ada pembagian 8 dibagi 2 dikurangi 4 dikalikan 1 ya. 8 dibagi 2 dikurangi 4 dikalikan 1. Pembagian dan perkalian itu posisinya sama, jadi kita lihat yang paling kiri. 8 dibagi 2 hasilnya 4 ya, dikurangi 4 kali 1 4 sama dengan 0. Oke. Kemudian ada lagi satu contoh pembagian yang dibagi dengan pecahan. 1/1/2 dibagi 2 1/3. Nah, per di sini itu artinya bagi. Kita selesaikan dulu yang ini ya. 1 dibagi setengah sama dengan 1 dikali 2/1. Kita balik setengah dibalik menjadi 2/1. Sama dengan 1 kali 2 2. 2 bagi 1 1. 2/1 sama dengan 2 ya. Oke, kita dapat ini 2 dulu. Ini sama dengan 2. Nah, next. Maaf Bu Guru ulangi ya. Jadi 1 dibagi 1/2 dibagi 2 1/3. Kita kerjakan yang ini dulu. Nah, ini sama dengan di sini ya. Oke, 1 dibagi 1/2
sama dengan 1 dikalikan dibalik ya, 2/1 sama dengan berapa? 1 kali 2 dibagi 1, maka hasilnya adalah 2. 2 dibagi 1/3. 2 dibagi 1/3. 2 dibagi 1/3 sama dengan 2 dikali 3/1 sama dengan berapa? 2 kali 3 6, 6 dibagi 1 6 ya. Oke. Jadi hasilnya 2 dibagi 6. Guru bawahin di sini. 2 dibagi 6. 2/6. Kita perkecil lagi, kita sederhanakan menjadi masing-masing dibagi 2. 1/3. Oke. Sampai di sini dulu penjelasan untuk operasi perkalian dan pembagian pecahan. Semoga bisa dimengerti. Selanjutnya kita akan berlatih mengerjakan soal di buku paket ya. Oke. Selamat pagi dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.